dari pendapat bahwa mengatakan bahwa semua agama-agama itu sebenarnya sama. Jadi semuanya mengajarkan kebaikan. Bagaimana pendapat Bapak dengan kesimpulan semacam itu? Pertanyaan saya yang kedua, Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalibkan melainkan pergi ke India. Apakah sebenarnya ada bukti secara historis, Pak, bahwa Yesus itu memang mati di kayu salib dan dibangkitkan? Ya, terima kasih. Yang pertama, ada pandangan tentang semua agama itu sama. Itu digolongkan banyak dalam studi ilmu agama-agama, misalnya sinkretisme atau paralelisme dan sebagainya. Tapi istilah-istilah ini semua masih belum baku dalam studi ilmu agama-agama. Kalau dikatakan apakah semua agama itu sama, itu ya benar ya, tidak benar. Benarnya dalam pengertian apa? Ada wilayah tertentu yang tadi saya gambarkan dalam bagan bundar-bundar tadi. Ada wilayah tertentu di mana memang di situ sama. Dalam soal moralitas misalnya, dalam soal menegakkan keadilan, sama memang. Tetapi ada yang tidak sama. Misalnya, ini gara-gara Departemen Agama bikin definisi agama. Dulu sebetulnya kan ketika Indonesia itu dinyatakan sebagai bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, ini kita baru menciptakan frame segi lima yang namanya Pancasila. Tapi isinya itu sering melanggar frame-frame yang digariskan. Pada saat itu ketika negara Republik Indonesia dan negara Pancasila yang bukan negara agama, bukan negara sekuler. Apa artinya negara sekuler? Mensterilkan nilai-nilai agama dari penyelenggaraan negara. Apa artinya negara agama? Ya, memformalkan hukum salah satu agama sebagai hukum negara. Indonesia tidak seperti itu. Tapi kemudian Departemen Agama disusun untuk menunjukkan sekalipun hukum agama tidak diformalkan, tapi pemerintah perlu memberikan fasilitas pada kehidupan umat beragama. Tapi tidak diculni begitu aja seperti di negara sekuler, kira-kira seperti itu. Tapi ketika muncul di Departemen Agama itu sebetulnya justru muncul banyak masalah. Dulu kemudian ada definisi karena orang-orang kebatinan ingin diakui sebagai komunitas religius tersendiri, dicekal sama kelompok agama, tidak boleh. Kemudian muncul definisi agama, harus punya Tuhan, punya Nabi, punya kitab suci. Ini definisi Islam yang dipaksakan sebetulnya. Nah, definisi Islam itu yang dipaksakan kemudian untuk mencekal setiap yang tidak cocok dengan frame of reference Islam ini. Makanya ketika definisi Islam ini dipaksakan, Kristennya nggak masalah. Sekalipun pemahamannya Yesus bukan sekedar nabi, tapi bisalah berfungsi sebagai nabi. Karena Mesias itu kan imam, nabi, raja. Ya nabinya juga ada juga lah. Oke. Bagi agama Islam ya tidak masalah, memang itu definisi Islam. Tapi bagi Hindu, oke, punya nabi, punya Tuhan, punya kitab suci. Kitab suci jelas, kitab Veda, Upanishad. Punya konsep Tuhan, ya konsep Tuhan ada, jelas. Tapi punya nabi, bukan satu nabi, ribuan nabi dalam Hindu yang disebut maharsi. Tapi untuk Buddha agak beda. Nah, maka ketika Islam Tuhannya namanya Allah, Kristen memakai kata Allah juga dalam bahasa Arab. Kemudian Hindu, oke, karena didominasi orang Bali, Sang Hyang Widi. Kemudian hasil dari temuan Hindu ini dilaporkan ke Presiden Soekarno. Bung, ini sudah ada Hindu Tuhannya namanya Sang Hyang Widi. Bung Karno mengatakan, loh enggak, Widi itu artinya kodrat atau takdir. Makanya kalau orang Bali kalah judi, orang Bali menyebut sing ngelah Widi, sudah menjadi takdir saya kalah itu. Jadi ini bukan nama Tuhan, katanya Bung Karno. Oke, balik lagi timnya ke Bali. Terus ketemu dengan pastor namanya Dr. Goris. Dr. Goris mengatakan kamu tambahi kata wase. Karena kalau dia sang penggerak takdir yang maha kuasa, ide Sang Hyang Widiwasa. Bung Karno ketika lihat, wah ini cocok, teken agama Tirta menjadi agama Hindu Dharma. Buddha masalah, konsepnya lain sama sekali. Buddha dalam agama Buddha konsepnya bukan teisme, tetapi non-teisme. Karena konsep Tuhan yang ditekankan dalam agama Buddha. Nah ini yang menjadi masalah kan.
Jadi Buddha tidak mementingkan konseptual Tuhan. Tuhan itu neti-neti. Bukan ini, bukan itu. Makanya ketika sang Buddha ditanya seorang biku, saya lupa di mana tempatnya itu dalam ini, bahwa Buddha mengatakan tentang ini apa, seorang biku yang bertanya tentang bagaimana masa depan dari kehidupan ini. Lalu Buddha diam. Ketika ditanya kedua kali Buddha diam, ketiga kali Buddha diam. Lalu biku ini mau, apa artinya ini? Bahwa sistem agama Buddha lebih mementingkan otopraksi ketimbang ortodoksi. Ini beda. Jadi kalau dikatakan agama itu semua sama, ya tidak sama. Tapi ada kesamaan, iya. Kesamaannya apa? Padahal hal yang sifatnya moralistis. Itu pun tidak semuanya sama. Misalnya dalam Kristen, kawin lebih dari satu itu cacat moral. Bagi Islam itu bukan cacat moral. Tapi bagi orang Islam makan babi itu cacat moral, kan? Jadi ini artinya moralitasnya juga beda juga. Hal-hal tertentu yang bisa mengerucut lagi soal keadilan, soal perdamaian, soal keutuhan ciptaan sama. Tapi toh demikian pendekatannya berbeda karena dia memiliki world of view yang berbeda-beda. Nah di sini bisa dibersamakan, tapi tidak bisa disamakan. Untuk mengatakan bahwa semua agama sama, saya kira itu berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya. Memang tidak sama, tapi bisa bersama-sama. Jadi tidak sama tapi bisa bersama-sama, karena dia memiliki nilai-nilai yang diagungkan bersama. Saya kira itu. Yang kedua tentang Ahmadiyah yang